Bab 271. Ketika berita tentang keluarga Wei mengejutkan seluruh kota, Ye Chen, yang telah mengirim ayah dan anak keluarga Wei ke neraka dan mengangkat Wei Liang ke surga, mengenakan celemek di rumah dan membuatkan makan siang untuk istri dan ayah mertuanya, hukum. Di meja makan, Xiao Changkun dan Ma Lan aktif membicarakan urusan keluarga Wei. Keduanya suka membicarakan gosip seperti itu, terutama Ma Lan. Jika dia tahu sesuatu terjadi pada keluarga seseorang, dia akan bahagia selama 3 hari. Tepat ketika Ma Lan menertawakan kesialan ayah dan anak Wei, Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bu, jangan terus-terusan bercanda." Ma Lan terkekeh dan berkata, "Saya tidak perlu membaca lelucon orang lain, tapi mau tak mau saya membaca lelucon keluarga Wei." Saat dia mengatakan itu, Ma Lan berkata secara misterius, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Xiao Weiwei sepertinya telah berkumpul dengan Wei Changming beberapa hari yang lalu?" Xiao Churan tampak terkejut dan berseru, "Tidak mungkin. Wei Changming sudah berusia 30-an, jadi dia pasti selangkah lebih tua dari Weiwei, kan? Menurutku Weiwei harus meremehkannya." Ma Lan mengerutkan bibirnya, "Menurutmu hal baik apa yang dilakukan Xiao Vivi?" "Biar ku beritahu, aku juga mendengar bahwa Xiao Wei adalah kekasih Xiao Yiqian, ketua grup Yanjing Qiancheng untuk sementara waktu. Nanti, Xiao Yiqian mentransfernya ke Wei Changming." Xiao Changkun berkata tidak percaya, "Maksudmu Xiao Yiqian dari Yanjing Wei menjadi kekasihnya? Tidak mungkin kan? Xiao Yiqian lebih tua dari kakak tertuaku." Ma Lan berkata, "Ibumu ingin menjilat Xiao Yiqian dan membiarkan Xiao Yiqian menyelamatkan keluarga Xiao. Jadi dia menginstruksikan Xiao Weiwei untuk berkumpul dengan Xiao Yiqian. Xiao Yiqian cukup menarik dan menginvestasikan 10 juta di keluarga Xiao. Semuanya, di luar tahu tentang ini, sudah duduk." "Ya Tuhan," seru Xiao Churan, "bagaimana nenek bisa bertindak sejauh ini? Hanya demi uang, biarkan Weiwei pergi bersama Xiao Yiqian. Bagaimana paman dan bibiku bisa setuju?" "Mereka," Ma Lan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "mereka mungkin menginginkannya." Berbicara tentang ini, Ma Lan berkata dengan sinis, "Impian wanita tua itu bagus, tapi tidak ada gunanya. Xiao Yiqian hanya menginvestasikan 10 juta untuk keluarga Xiao, dan dia tidak mau berinvestasi lebih banyak." Xiao Churan berkata, "Utang luar negeri grup Xiao mungkin lebih dari 30 juta. Bahkan memiliki 10 juta hanyalah setetes air. Kehidupan nenek dan orang lain seharusnya tidak mudah. Dia pantas mendapatkannya." Ma Lan berkata dengan nada menghina, "Nenekmu benar-benar bukan orang baik. Apa yang terjadi dengan keluarga kita setelah bertahun-tahun diintimidasi? Sekarang saya berharap keluarga Xiao bangkrut dan melihat wanita tua itu tidur di jalanan, barulah dia akan menyadari betapa banyak kesalahan yang telah dia buat dalam hidupnya. Saat aku memikirkan hal ini, aku merasa lega." Xiao Changkun di samping berkata dengan canggung, "Oke, ibu memang salah dalam perbuatannya, tapi jangan mengutuknya seperti itu. Jika keluarga Xiao benar-benar bangkrut dan wanita tua itu benar-benar tidur di jalan, dan dia datang ke kita masih bisa mengabaikannya." Ma Lan berseru, "Apakah kamu bercanda? Tentu saja aku tidak peduli. Jangan bilang aku tidak peduli jika dia tinggal di jalanan. Bahkan jika dia mati kelaparan, aku tidak akan peduli padanya. Kamu lupa bahwa ketika dia mengusir keluarga kita, dia apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memaafkannya dalam hidup ini." Xiao Changkun menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memang marah pada wanita tua itu, tapi itu hanya kemarahan, bukan kebencian Ma Lan. Saat ini, Ma Lan berkata dengan wajah bangga, "Saya hanya menantikan akhir dari keluarga Xiao. Ketika mereka selesai, keluarga kami akan pindah ke villa besar Thomson Yipin. Ini akan menjadi hari dana saya harus memberitahu mereka apa artinya berada di Timur Hedong selama 30 tahun dan di Barat Heksi selama 30 tahun. Setelah itu, Ma Lan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, apakah kamu masih berhubungan dengan Wang Zenggang dari keluarga Wang akhir-akhir ini? Minta dia untuk mengatur perusahaan dekorasi untuk mempercepat kemajuan. Kita harus pindah bulan depan tidak peduli apa." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Wang Zenggang memberitahuku bahwa pembangunannya pasti akan selesai bulan depan, dan kita bisa pindah saat itu." Xiao Churan berkata, "Bukankah pantas untuk pindah segera setelah dekorasi selesai? Kamu harus membiarkannya mengeringkan baunya." Ma Lan buru-buru berkata, "Tidak,
Tidak, aku pergi melihatnya bersama ayahmu terakhir kali. Dekorasi rumah semuanya adalah bahan impor yang tidak menimbulkan polusi, tanpa formaldehida, dan benar-benar tidak ada bau di dalam kamar, dan di villa masih dihias. Saya memiliki sistem udara segar yang menyediakan udara segar 24 jam sehari. Saya tidak tahu seberapa canggih dan sehatnya. Xiao Churan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Nyatanya, dia sendiri tidak terlalu berminat untuk pindah ke Villa Thomson Yipin. Tapi apa yang dikatakan Ye Chen terakhir kali benar. Jika kamu pindah ke sana, setidaknya kamu bisa tinggal satu lantai dengan orang tuamu. Dalam hal ini, kamu akan memiliki lebih banyak ruang pribadi. Tidak harus seperti sekarang. Bahkan di kamarmu sendiri, kamu tidak mempunyai privasi apapun yang tersembunyi. Selain itu, saya juga berjanji kepada Dong Ruolin bahwa setelah pindah ke villa, saya akan memesankan kamar untuknya dan mengundangnya untuk datang dan tinggal. Dia adalah seorang gadis dan selama ini tinggal di hotel sendirian, yang sebenarnya cukup sepi. Ye Chen tidak peduli dengan villa. Sebelum dia berusia 8 tahun, dia berpakaian bagus dan cukup makan, dan setelah bertahun-tahun di panti asuhan, dia telah mencapai tahap di mana dia tidak senang dengan banyak hal. Saat ini, Malan tiba-tiba menerima pesan WeChat. Dia mengangkat teleponnya dan melihatnya, dan dia tiba-tiba menjadi bahagia. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada mereka bertiga, seorang kakak perempuan mengundang saya bermain mahjong di rumahnya pada sore hari. Saya harus bermain 8 putaran. Saya tidak akan kembali untuk makan malam. Xiao Changkun berkata dengan heran, 8 ronde. Kalau begitu kamu tidak bisa bertarung selama 10 jam. Malan menatapnya kosong dan berkata, apa yang salah dengan 10 jam? 2 hari 2 malam, lebih dari 40 jam tanpa pergi ke lapangan poker, bukan berarti aku belum pernah bermain ketika aku masih muda. Xiao Changkun membujuk, bagaimanapun, kamu semakin tua sekarang. Kamu rentan terhadap banyak penyakit karena duduk dalam waktu lama, seperti herniated disc, spondylosis cervix, dan tekanan darah tinggi. Semuanya disebabkan oleh duduk dalam waktu lama. Malan melambaikan tangannya, saya dalam keadaan sehat, jangan mengutuk saya. Xiao Churan mengerutkan kening, dan mau tidak mau berkata dengan cemas, Bu, aku tidak keberatan bermain mahjong sesekali. Tapi dengarkan saranku, yang satu jangan bermain terlalu lama, dan yang lainnya adalah, jangan bermain mahjong terlalu lama. Jika Anda bermain lagi, Anda bisa menang atau kalah puluhan ribu dolar dalam sekali bermain. Oh, bermain mahjong hanya untuk bersenang-senang. Malan berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku pergi bermain mahjong setiap hari, bukan karena keluarga ini. Ayahmu adalah sampah, dan Ye Chen bukan hanya sampah, tapi juga orang bodoh yang menipu orang dimanapun. Sungguh bencana, Anda sekarang memulai bisnis lagi, dan perusahaan belum mendapatkan uangnya kembali. Bagaimana ayah Anda dan saya akan menafkahi orang tua di masa depan? Saya sekarang menunjuk pada bermain mahjong untuk menghasilkan uang bagi orang tua dan mensubsidi keluarga. Ye Chen sangat kesal saat mendengar itu. Ibu mertua ini suka menarik diri untuk mengejeknya ketika dia tidak ada pekerjaan, dan dia masih merasa bahwa dia sangat bodoh. Dia sangat ingin menamparkan wajahnya dengan mulut besar, lalu mengatakan kepadanya, sejak kamu mengira aku sangat bodoh, maka aku bodoh. Jangan jilat wajahmu untuk tinggal di villa. Pada analisa terakhir, sebagai ibu mertua, saya masih perlu bersih-bersih. Bab 272. Karena ada permainan kartu yang menunggunya, Malan tidak menunggu sampai makan selesai sebelum langsung keluar dengan tas di punggungnya dan segera naik taksi ke Siyuan Villa, kompleks villa tua di Jinling. Salah satu teman lamanya tinggal di kawasan villa ini. 20 tahun yang lalu, Villa Siyuan dianggap sebagai villa yang relatif bagus di Jinling. Namun bagaimanapun juga, villa tersebut sudah berumur lama, sehingga lambat laun rusak. Di masa lalu, Malan merasa bahwa Siyuan Villa sudah menjadi rumah mewah standar, dan keluarganya mungkin tidak dapat tinggal di villa keluarga tunggal seumur hidupnya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Ketika dia berpikir untuk bisa segera tinggal di villa kelas 1 Thomson terbaik di Jinling, Malan meremehkan Villa Siyuan semacam ini. Pemain poker tua yang tinggal di sini bernama Chen Suyi, yang ditemui Malan beberapa tahun lalu. Latar belakang keluarga Chen Suyi baik. Pada tahun-tahun awal, suaminya menghasilkan banyak uang, dan kemudian meninggal karena kecelakaan, meninggalkan sejumlah besar uang bagi Chen Suyi.
Setelah Chen Sui membesarkan anak-anaknya dan mengirim mereka ke luar negeri untuk pengembangan, dia menikmati bermain mahjong setiap hari. Terlebih lagi, Chen Sui ini kaya, tetapi kemampuan pokernya buruk. Dia selalu kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit saat bermain poker, malah bisa menang lebih banyak atau lebih sedikit setiap kali dia bermain poker dengannya. Jadi Malan menganggap Chen Sui sebagai dewa kekayaannya. Selama Chen Sui memintanya bermain kartu, dia pasti akan datang. Membunyikan bel pintu rumah Chen Sui, pintu terbuka dengan cepat, dan seorang wanita seumuran dengan Malan menyapa dengan senyuman hangat, "Saudari Lan ada di sini, cepat masuk." Wanita parubaya ini adalah Chen Sui. Malan buru-buru maju, masuk ke pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Sui, maaf membuatmu menunggu." Sesampainya di ruang tamu, dua teman mahjong lainnya yang sering bermain kartu dengannya sudah duduk di meja mahjong menunggu. "Saudari Lan, kamu akhirnya sampai di sini." Melihat kedatangannya, wanita parubaya lainnya berkata dengan tidak sabar, "Cepat duduk, ayo lakukan 8 putaran untuk menghangatkan tangan dulu." Ketika Malan dan Chen Sui duduk di meja mahjong, permainan poker resmi dimulai. Sambil menggosok mahjong, Malan berkata, "Sui, kamu sudah tinggal di villa ini selama beberapa tahun, kan?" Setelah Chen Sui menyentuh sebuah kartu, dia tersenyum tipis dan menjawab, "Saya membeli rumah ini lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi ini terutama untuk investasi. Setelah anak-anak saya pergi ke luar negeri, saya tinggal di sebuah bangunan di kota. Villa terlalu besar, hidup sendiri membuatmu panik. Kalau begitu pernahkah kamu berpikir untuk mendekorasi ulang?" Malan menjadi tertarik dan berkata, "Biar ku beritahu, putriku kebetulan menjalankan perusahaan dekorasi, dan dia juga bekerja sama dengan M Grand Group di Jinling. Levelnya benar-benar terjamin. Jika kamu ingin mendekorasi ulang, aku bisa memintanya untuk memberimu harga yang bersahabat, dan jika saatnya tiba, aku pasti akan mendekorasi villamu semegah istana." "Saudari Lan, terima kasih atas perhatian Anda." Chen Sui tersenyum sedikit, lalu menghela nafas dan berkata, "Namun, saya sudah berencana untuk menjual villa ini." "Menjualnya?" Malan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu ingin menjualnya? Bukan kamu yang kekurangan uang? Suamimu meninggalkanmu 7 atau 8 rumah hanya untuk rumah itu, dan kamu menginvestasikan begitu banyak real estate dirimu sendiri. Alangkah baiknya meningkatkan nilai di sini." Chen Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya akan pergi ke Amerika sebentar lagi, dan saya sudah menetap di masa lalu, dan saya tidak berencana untuk kembali." Malan bertanya dengan heran, "Mengapa Anda berencana menetap di Amerika Serikat?" Chen Sui mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, putra saya belum kembali ke Amerika sejak dia belajar di Amerika. Sekarang dia sudah menikah di sana, dan menantu perempuannya juga sedang hamil, dan dia tidak berencana untuk kembali lagi di masa depan, jadi saya ingin saya tinggal bersamanya di masa lalu, dan membantu mereka merawat anak-anak mereka." Seorang wanita di meja poker berseru, "Oh, Sui, kamu punya begitu banyak rumah di Jinling, apakah kamu akan menjual semuanya?" Chen Sui berkata, "Tinggalkan flat di perkotaan. Jika ada kesempatan di masa depan, keluarga dapat kembali selama beberapa hari." Mendengar ini, Malan mau tidak mau merasakan sedikit penyesalan. Dia tidak menyesali bahwa dia akan kehilangan teman poker yang akrab dengannya, tetapi dia merasa jika Chen Sui segera pergi, akan sulit baginya untuk bertemu lagi dengan orang seperti dia yang buruk dalam bermain kartu dan menikmati kehilangan uang setiap hari. Saat ini, di depan pintu Villa Si Yuan, Xiao Changqian dan Qian Hongyan memarkir mobil mereka dan menunggu agen real estate yang ditunjuk di depan pintu. Xiao Changqian berencana mencari rumah yang cocok dan menghabiskan 10 juta, jadi dia menghubungi seorang agen dan meminta agen tersebut untuk membantu menemukan villa senilai sekitar 10 juta. Harga rata-rata rumah di Jinling sedikit di atas 30.000, tetapi villa lebih mahal. Jika Anda membeli villa baru seharga 10 juta, pada dasarnya Anda tidak akan punya peluang, jadi Anda hanya bisa membeli villa lama seperti itu. Qian Hongyan melihat ke pintu masuk Villa Si Yuan, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Changgan, area villa ini terlalu tua, kan? Lihat rumah-rumah ini, mereka terlihat sedikit lebih tua dari rumah wanita tua itu, atau mari kita tidak melihat ruangan ini lagi." Xiao Changqian berkata, "Tidak mungkin, lantai datar besar di kelas 1 Thomson cukup bagus, tapi kamu tidak mau membelinya." Qian Hongyan berkata dengan marah, "Ye Chen yang kala itu punya villa di Thomson Yipin.
Aku tidak ingin menjaga keluarga Xiao Changkun dan Malan di masa depan. Aku tidak bisa membeli lantai datar di Thomson Yipin. Xiao Changqian berkata, jadi, lebih hemat biaya membeli villa tua seperti ini. Areanya cukup luas dan merupakan rumah terpisah. Nyaman untuk ditinggali, tidak masalah jika rumahnya sudah tua, renovasi saja. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changqian berkata lagi, kamu harus mempertimbangkan situasi kita. Hailong tidak punya kencan, dan Wei Wei tidak punya kencan. Mereka berdua berbagi kamar. Dengan kita berdua, akan ada 3 kamar tidur. Jika Hailong menikah di masa depan, dia harus tinggal bersama kita. Ketika dia punya anak, dia harus memberi anak itu kamar, kan? Hanya ada 4 kamar. Xiao Changqian melanjutkan, nanti ibu harus tinggal bersama kita kan? Saat itu, aku harus memesankan kamar untuknya. Ini kamarnya, jadi villanya lebih praktis. Qian Hongyan berkata dengan marah, mengapa ibumu tinggal bersama kami? Mengapa dia tidak tinggal bersama Xiao Changkun? Xiao Changqian mengangkat bahu, wanita tua itu telah memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao Changkun. Apakah menurutmu Xiao Changkun akan membiarkan dia tinggal di sana? Qian Hongyan berkata dengan sangat tidak puas, kalau begitu kamu tidak bisa mengikuti kami. Kami belum mendapat manfaat dari wanita tua itu. Sekarang keluarga Xiao hampir selesai. Tidak ada manfaatnya. Biar ku beritahu, biarkan dia pergi ketika waktunya tiba-tiba. Kirimkan ke rumah Xiao Changkun. Itu urusannya apakah dia mau atau tidak. Lagi pula, kami tidak peduli dengan wanita tua itu. Xiao Changqian berkata, apakah kamu tidak tahu? Ini, ibu saya memiliki polis asuransi jiwa yang telah dia beli selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah jenis manajemen keuangan. Setelah kematiannya, asuransi jiwa ini dapat menarik lebih dari 6 juta yuan. Jika kamu mengusir wanita tua itu, saat kita pergi ke rumah mereka, setelah wanita tua itu meninggal, lebih dari 6 juta ini akan menjadi milik Xiao Changkun. Lebih dari 6 juta, mata Qian Hongyan berbinar dan dia bertanya dengan heran, benarkah sebanyak itu? Bab 273. Ya, Xiao Changqian berkata, ayahku membelikan asuransi jiwa ini untuknya ketika dia masih hidup, untuk memberikan jalan keluar bagi generasi mendatang. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changqian berkata lagi, kamu hitung, berapa tahun ibuku bisa hidup dengan tubuhnya? Ketiganya, mari kita besarkan dia lagi. Setelah dia meninggal, lebih dari 6 juta asuransi jiwa akan ada di kita tangan, tambahkan saja, 1 hingga 2 juta setahun, menurut Anda apakah itu sepadan? Itu sepadan. Qian Hongyan menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu kamu harus menjaga ibumu dengan baik. Jangan biarkan keluarga Xiao Changkun merebutnya. Xiao Changqian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Jika saatnya tiba, aku tidak akan memberikan 1 sen pun kepada Xiao Changkun. Qian Hongyan buru-buru berkata, bukan saja dia tidak akan memberinya lebih dari 6 juta yuan, tapi ketika ibumu meninggal, Xiao Changkun harus membayar setengah dari uang pemakaman untuk membeli kuburan. Xiao Changqian berkata tanpa sadar, wanita tua itu telah memutuskan semua hubungan dengannya, bisakah dia membayar uangnya? Apakah kamu bodoh? Qian Hongyan berseru, wanita tua itu memutuskan hubungan dengannya. Itu hanya bersifat lisan dan tidak memiliki akibat hukum. Begitu wanita tua itu meninggal, jika dia, Xiao Changkun, tidak mau membayar uangnya, maka ayo kita pergi pengadilan menggugatnya. Lagi pula, di hadapan hukum, dia masih anak dari wanita tua itu, dan dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar setengah dari uang itu. Xiao Changqian langsung berseri-seri kegirangan, dan tertawa, istriku, kamu benar. Saat itu, separuh Xiao Changkun tidak akan bisa memanfaatkannya. Kamu pintar, istriku, hahaha. Qian Hongyan juga sangat berpuas diri, dan berkata sambil menyeringai, Xiao Changkun dan Malan, 2 idiot tak berperasaan itu, sedang mempermainkan kita, bagaimana mereka bisa menjadi lawan kita. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang gadis muda agen real estate yang mengenakan setelan kecil datang dan bertanya dengan sopan, apakah mereka Tuan Xiao dan Nona Qian? Itu benar. Xiao Changqian mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, kamu adalah cucu dari Lian Jia Real Estate, kan? Benar. Gadis kecil itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Xiao, Nona Qian, saya sudah membuat janji dengan pemilik villa ini. Dia ada di villa sekarang. Kita bisa langsung melihat rumahnya.
Oke, Xiao Changqian buru-buru berkata, kalau begitu cepat dan lihat. Sambil memimpin jalan, gadis kecil itu berkata, izinkan saya memperkenalkan situasi villa ini kepada Anda. Pemiliknya adalah seorang bibi. Dia ingin membersihkan propertinya kali ini dan berimigrasi ke Amerika Serikat, jadi harganya sedikit lebih murah daripada harga pasar. Kalian berdua agak ketinggalan. Setelah mendengar ini, Xiao Changqian dan Qian Hongyan merasa bahagia. Itu murah. Jika villa ini cocok, uang yang dihemat setelah membelinya bisa digunakan untuk mendekorasi dan menghemat uang. Di sisi lain, Malan sedang bermain mahjong dengan Chen Sui dan pemain kartu lainnya ketika bel pintu yang menyenangkan tiba-tiba berbunyi dari luar pintu. Chen Sui berkata dengan nada meminta maaf, agen mungkin membawa seseorang untuk melihat rumah itu. Saya permisi dan buka pintunya. Setelah berbicara, dia berdiri, berjalan ke pintu masuk, dan membuka pintu. Melihat agen yang dia percayakan untuk menjual villa berdiri di luar pintu, dan melihat seorang pria dan wanita parubaya di belakangnya, Chen Sui tahu bahwa ini adalah klien yang datang untuk melihat rumah tersebut, dan tersenyum dan berkata, silakan datang masuk, semuanya. Perantara Xiao Sun berkata, Mes Chen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Tuan Xiao, dan yang di sebelahnya adalah kekasihnya, Mes Qian. Keduanya adalah dua orang yang telah saya komunikasikan dengan Anda melalui telepon dan berniat membeli. Klien villa Anda. Pria parubaya itu tersenyum tipis, maju selangkah, dan berkata dengan sopan, Hai, Nona Chen, nama saya Xiao Changqian, senang bertemu dengan Anda. Pengunjungnya tidak lain adalah Xiao Changqian dan istrinya Qian Hongyan. Chen Sui buru-buru tertawa, oh, silakan masuk, saya sudah bertahun-tahun tidak tinggal di villa ini, Anda bisa melihatnya saja. Oke, Xiao Changqian mengangguk, dan setelah memasuki pintu bersama Qian Hongyan, dia mulai melihat tata letak dan dekorasi villa. Xiao Sun, perantara di samping, berkata sambil tersenyum, Tuan Xiao, area Villa Xiyuan adalah area villa paling awal yang kami kembangkan di Jinling. Villa ini memiliki ruang tamu sebenarnya seluas 470 meter persegi, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan Anda sebelumnya. Alasan mengapa Xiao Changqian membeli villa lama adalah karena dianggap murah. Villa normal seluas 470 meter persegi akan menelan biaya setidaknya 20 juta yuan di Jinling, tetapi harga villa ini biasanya 13 hingga 4 juta. Kerugian ratusan ribu potensi. Jadi dia bertanya kepada Chen Sui, Nona Chen, berapa harga villa ini yang akan Anda jual? Aku akan segera ke Amerika. Villa ini akan segera dijual, jadi harganya akan relatif lebih murah. Chen Sui tersenyum tipis dan berkata, baiklah, jika kalian berdua tertarik, harganya 12 juta. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu merampok uang? Qian Hongyan tidak dapat mempercayainya, meninggikan suaranya, dan berseru, beraninya kamu meminta 12 juta untuk villa tua seperti itu. Chen Sui juga tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, di komunitas ini, sebagian besar harga listing di atas 130 ribu, bahkan ada yang lebih dari 14 juta. Saya mengutip 12 juta, yang sebenarnya sangat ini tawaran yang sangat bagus harga. Malan sedang duduk di ruang hiburan villa. Dia mendengar suara di luar yang terdengar sangat familiar. Dia diam-diam mengintip keluar dan melihat Qian Hongyan dengan wajah tidak senang. Dan di sampingnya ada Xiao Changqian, putra tertua dari keluarga Xiao. Malan tidak menyangka kedua orang ini akan muncul di sini, berdasarkan perkataan Chen Sui barusan, diperkirakan merekalah pelanggan yang ingin membeli villa lama Chen Sui. Bukankah keluarga Xiao akan kedinginan? Bisakah dia, Xiao Changqian, mampu membeli villa? Saat ini, Qian Hongyan berkata dengan tatapan angkuh, Nona Chen, sejujurnya, hanya orang bodoh yang mau membeli rumah ini seharga 12 juta. Dan saya dengar Anda akan segera pergi ke Amerika Serikat. Menurut pendapat saya, itu lebih baik melakukan ini. Saya akan memberi Anda harga tetap 8 juta, dan Anda menjual rumah itu kepada saya, dan kita bisa melakukan kesepakatan hari ini. Anda dapat mengemas tas Anda dan pergi ke Amerika besok, mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Alasan mengapa Qian Hongyan menurunkan harga begitu banyak adalah karena dia merasa pihak lain sedang terburu-buru untuk menjual. Karena dia sedang terburu-buru untuk menjual, dia pasti harus memotong harga sampai mati untuk membuat keuntungan besar.
Dia merasa Chen Sui baru saja pergi ke Amerika dan tidak cukup cemas, akan lebih baik jika seseorang di rumah sedang sekarat dan menunggu perawatan darurat. Anda bisa memenangkannya jika Anda tidak punya 1 juta pun. Namun, Qian Hongyan tidak tahu bahwa Chen Sui punya banyak uang, dan dia punya beberapa rumah sendirian. Dia bukan pemilik yang kekurangan uang. Bagaimana dia bisa membiarkan Qian Hongyan memotong dagingnya dengan pisau karena dia terburu-buru menjual rumah? Chen Sui secara alami tahu bahwa Qian Hongyan tidak memiliki niat baik. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Nona Qian, sejujurnya, meskipun villa saya agak tua, harga yang saya berikan kepada Anda sudah sangat adil. Di pasar, Anda pasti tidak dapat menemukan harga yang lebih rendah dari saya, dan untuk harga 8 juta yang Anda sebutkan, itu hanyalah fantasi." Setelah mengatakan itu, Chen Sui menambahkan, "Karena kalian berdua tidak memiliki ketulusan ini, maka menurutku kita tidak perlu terus berbicara." Xiao Changqian tahu betul di dalam hatinya bahwa menawar 8 juta yuan adalah omong kosong. Apalagi 8 juta yuan untuk rumah ini. Harganya sudah sangat murah. Jadi dia buru-buru tertawa dan berkata, "Nona Chen, jangan marah. Istri saya tidak terlalu peka dan akan berbicara omong kosong." Qian Hongyan memelototi Xiao Changqian dan berkata, "Apakah aku bodoh? Apakah kamu lupa siapa yang bertanggung jawab atas keluarga? Sudah kubilang, jangan jadi pengacau. Menurutku rumah ini hanya 8 juta, 1 sen lebih mahal. Aku tidak akan keluar." Setelah selesai berbicara, dia dengan putus asa mengedipkan mata pada Xiao Changgan, yang berarti, "Lihat aku bertekad untuk menjatuhkan wanita ini." Kali ini, Malan datang dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan gembira, "Aduh, kakak dan adik ipar, saya ingin membeli villa hanya dengan 8 juta, apakah kalian berdua gila karena kemiskinan?" Bab 274. Qian Hongyan dan Xiao Changqian tidak pernah menyangka akan bertemu Malan di sini. Keduanya tidak mengerti sama sekali, mengapa Malan ada di villa ini. Mungkinkah dia berteman dengan Chen Sui ini? Qian Hongyan tiba-tiba merasa sedikit kesal. Sebenarnya dia sudah merencanakannya dari awal, membunuh harga 8 juta dulu, dan jika pihak lain benar-benar tidak setuju, dia bisa menaikkannya terus-menerus, hingga 9 juta, dan diperkirakan dia bisa memenangkannya apapun yang terjadi. Namun, saya tidak menyangka Malan akan keluar saat ini. Apalagi Malan ini biasanya sangat menghormatinya, jadi kenapa dia berani mengejeknya hari ini? Apakah dia memakan hati beruang dan empedu macan tutul? Sejak Malan menikah dengan keluarga Xiao, dia telah diintimidasi oleh Xiao Changqian dan Qian Hongyan selama lebih dari 20 tahun, dan dia sudah lama membenci mereka. Dan dia juga mendengar bahwa keluarga Xiao akan mati sekarang, jadi dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk mengejek dan mengejek kedua pasangan itu, tapi dia tidak berharap Tuhan begitu berpikiran terbuka untuk menemui mereka di sini. Ini memberi Malan kesempatan untuk membalas dendam secara tiba-tiba. Setelah Qian Hongyan mendengar sarkasmenya, ekspresinya menjadi sangat jelek, dan dia bertanya, "Malan, apa maksudmu dengan itu?" Malan berkata sambil tersenyum, "Oh, kakak ipar, apakah kamu benar-benar tidak memahaminya atau kamu berpura-pura tidak memahaminya? Villa temanku harganya lebih dari 10 juta yuan, dan kamu hanya memberikannya 8 juta. Apakah kamu tidak tahu malu? Saya tahu kamu miskin akhir-akhir ini. Kamu gila, tetapi kamu tidak bisa keluar dan mengambilnya." Ketika dia mengatakan ini, dia tidak menyembunyikan apapun, dan dia tidak ingin menyembunyikannya, dan dia tidak peduli bagaimana perasaan Xiao Changgan dan istrinya saat ini. Suaminya, Xiao Changkun, tidak memiliki status di keluarga Xiao, dan dia telah ditindas oleh pasangan tersebut selama bertahun-tahun, dan dia telah lama tercekik. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menginjaknya, dia tentu ingin mereka merasakan rasa pahit yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Wajah Qian Hongyan menjadi semakin jelek, dia memelototinya, dan berkata, "Oke, Malan, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, kamu sudah dewasa, kan? Saat kamu bertemu denganku sebelumnya, rasanya seperti seekor tikus bertemu kucing, tetapi sekarang kamu berani melakukan itu, berbicara kepadaku." Tentu saja, dia juga sangat marah. Dulu, Malan adalah orang yang penurut dan rendah diri yang bahkan tidak berani bernapas di depan adik iparnya dari keluarga Xiao. Tapi sekarang, melihat keluarga Xiao akan segera berakhir, wanita tua ini berani melompat keluar untuk segera mengejarnya, sungguh penjahat. Ketika Malan melihatnya menyebutkan masa lalu,
dia langsung berkata dengan arogan, "Oh, kakak ipar, kamu pikir kamu adalah istri dari keluarga lama, dan kamu ingin membuatku kewalahan di mana-mana. Aku bahkan tidak melihat bagaimana caranya malangnya kamu sekarang. Berpura-pura bersamaku." Saat dia berbicara, dia berkata dengan nada menghina, "Sejujurnya, saya sudah lama tidak menyukai Anda, Qian Hongyan. Selama bertahun-tahun, jika wanita tua itu tidak memihak Anda, menantu perempuan tertua, bagaimana mungkin saya bisa telah menelan amarahku dan memujimu setiap hari?" Kaki, wanita jalan bau yang hanya tahu cara berlutut dan menjilat wanita tua itu, "Sekarang keluarga Xiao telah runtuh, apa yang ingin kamu berpura-pura padaku? Oh, kamu bisa kencing dengan cepat dan jaga dirimu baik-baik." Wajah Qian Hongyan berubah menjadi hijau karena marah. "Di seluruh keluarga Xiao, apakah hanya aku yang berlutut dan menjilati Nyonya Xiao? Saat kamu, Malan, terburu-buru menjilat wanita tua itu, kamu melakukan semua yang kamu bisa, tapi kamu bekerja lebih keras dariku. Semua orang sama, jadi kamu berani membicarakan aku." Wajah Xiao Changgan pucat, dia mengambil satu langkah ke depan, dan memarahi, "Malan, kamu tidak harus menjadi penjahat sialan di sini, tidak peduli betapa miskinnya kami lebih baik dari kamu. Tidakkah kamu lihat di apa yang kamu punya? Suamiku adalah sampah, menantu laki-laki juga sampah, dan seluruh keluarga adalah sampah." Malan melirik ke samping dan berkata dengan nada menghina, "Oh, saudaraku, suamiku memang sia-sia, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Laki-laki di keluarga Xiao semuanya sampah. Apa kamu tidak tahu ini di dalam dirimu? Jantung, kamu." Xiao Changqian mengertakkan gigi. "Nah, kamu Malan, aku memarahi suamimu, kata-katamu membawa aku dan anakku masuk." Saat ini, Malan tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara. Sebaliknya, dia mencubit pinggangnya dan berkata dengan bangga, "Tapi, jangan katakan bahwa menantu laki-lakiku Ye Chen adalah sampah. Putraku yang berharga mertua sangat berkuasa sekarang. Sangat, terlepas dari hal-hal lain, villa besar menantu laki-laki saya Thomson Yipin akan dapat ditinggali bulan depan. Apakah Anda memilikinya?" "Apakah Anda memilikinya?" Faktanya, Malan tidak terlalu memikirkan Ye Chen. Namun, saat ini, menggunakan Ye Chen untuk menyindir Xiao Changqian adalah hal yang tepat. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia sangat sedih sampai mati. "Sial, kamu benar, Ye Chen, sampah itu, mampu membodohi dirinya sendiri ke villa kelas 1 Tang Chen, bagaimana dengan dirinya sendiri? Sekarang saya ingin datang ke sini untuk membeli villa bekas yang berumur 20 tahun ini, yang di sini 10 besar di sini." Melihat ekspresi Xiao Changqian yang jelek dan tidak nyaman, Malan sangat senang hingga dia hampir ingin melakukan square dance. Dia terus menyerang Xiao Changqian, menghela nafas dan berkata, "Oh, sebelumnya, aku benar-benar mengira Ye Chen adalah sampah, dan aku tidak bisa meremehkannya sama sekali. Saat itu, aku iri pada kakak laki-laki dan perempuan tertuaku, Hukum. Vivimu, temukan aku kehilangan Wang Yunfei. Tuan muda keluarga Wang, bukankah ini hanya terbang di dahan dan berubah menjadi burung phoenix?" Saat dia berbicara, Malan menghela nafas dan melambaikan tangannya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. "Hei, siapa sangka Vivi akan dicampakkan oleh Wang Yunfei? Ceritakan tentang Wang Yunfei ini, dia benar-benar bajingan di antara bajingan. Itu terlalu besar, perut Wei Wei, dan bahkan mencampakkan Wei Wei. Apa alasannya?" Petik 2. Qian Hongyan dan Xiao Changqian saling memandang, mereka sudah sangat marah hingga ingin membunuh satu sama lain. Sialan, wanita jalang bau ini berani membeberkan kesalahannya, dia pantas dikutuk. Saat ini, Malan melanjutkan, "Tapi, aku masih iri padamu. Meskipun Wang Yunfei mencampakkan Wei Wei, ku dengar Wei Wei telah mempekerjakan menantu laki-laki untuk kakak laki-laki dan perempuan ipar tertuanya. Ku dengar dia adalah Xiao Yiqian, ketua grup Qiancheng, jauh lebih baik daripada Wang Yunfei." Berbicara tentang ini, Malan berkata dengan penyesalan, "Namun, Xiao Yiqian ini pandai dalam segala hal, tetapi dia sedikit lebih tua. Saudaraku, Xiao Yiqian tampaknya 2 atau 3 tahun lebih tua darimu. Bolehkah aku mewawancaraimu? Bagaimana caranya perasaanmu tentang merekrut menantu yang lebih tua darimu?" Bagaimana mungkin Qian Hongyan tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata ini? Wajahnya menjadi pucat karena marah dan dia berteriak dengan marah, "Malan!
Diam, atau aku akan merobek mulutmu hingga berkeping-keping. Hei, Malan berkata dengan nada menghina, kakak ipar, apa yang saya katakan adalah kebenaran, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengatakannya? Apakah Anda bersalah? Anda ingin merobek mulut saya. Berbicara tentang ini, Malan mendengus dingin dan berkata, sudah kubilang Qian Hongyan, jangan mengira kamu memiliki menantu yang lebih tua darimu, hanya karena kamu ingin menindasku. Jangan menurutku aku tidak tahu, Direktur Xiao Yiqian ketua, aku telah mencampakkan wei-weimu. Benarkan, juga, kudengar Xiao Yiqian juga memberikan wei-weimu kepada Wei Changming dari keluarga Wei. Oh, Direktur Xiao ini sangat menarik. Wei-wei adalah manusia, bukan hadiah atau anak anjing, bagaimana dia bisa melakukannya dengan santai? Hanya saja memberikannya jika kamu hanya mengatakan itu adalah hadiah. Melihatnya, menantu laki-lakiku yang berharga Ye Chen lebih baik. Meskipun dia agak pengecut, setidaknya dia dapat diandalkan dan tidak akan meninggalkan keluarga kami dari awal sampai akhir. Qian Hongyan sangat kesal dengan sarkasme Malan. Dia memamerkan giginya dan hendak bergegas menghajar Malan sambil mengumpat dengan histeris, Malan, aku akan bertarung denganmu hari ini. Bab 275. Ketika Malan melihat Qian Hongyan hendak menyerang, dia segera melompat mundur dan berkata dengan dingin, sudah kubilang Qian Hongyan, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku, jadi sebaiknya jangan menyinggung perasaanku. Qian Hongyan mengumpat dengan marah dengan wajah galak, aku tidak sanggup menyinggung perasaanmu, wanita jalang tua yang bau. Jika aku tidak merobek mulutmu hari ini, aku bahkan tidak akan diberi nama Qian. Malan meludah dan mendengus dingin, menantu laki-lakiku yang berharga, Ye Chen, sangat mampu mengalahkan. Apakah kamu lupa bagaimana dia mengajari para bajingan dari keluarga Xiao dan putramu yang tidak berguna, Xiao Hailong? Kamu tidak bisa tunggu untuk menendangnya tendang putramu ke langit. Jika kamu macam-macam denganku, percaya atau tidak, aku akan memanggilnya sekarang dan meminta mereka memukuli kalian berdua kura-kura tua sampai mati. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tubuh Qian Hongyan gemetar dan tiba-tiba terasa seperti bola karet kempes. Semua kata-kata heroik tadi menghilang. Sejujurnya, Ye Chen benar-benar meninggalkan bayangan psikologis yang kuat pada dirinya. Dia tidak mengerti kenapa orang tak berguna yang sebelumnya bisa diintimidasi oleh siapapun tiba-tiba menjadi begitu pandai memukul. Dia seperti orang mesum ketika memukul orang. Xiao Changqian juga takut pada Ye Chen. Lagi pula, dia telah melihat Ye Chen melakukannya dengan matanya sendiri. Orang itu hampir membuatnya takut sampai kencing. Melihat tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun, Malan tahu bahwa mereka semua takut padanya, dan segera mencibir lebih keras lagi, oh, aku sangat bersimpati padamu. Keluarga Xiao akan hancur, dan Hailong dan Wei Wei tidak memiliki pasangan, dan Wei Wei sekarang berada di Jinling, dan dia memiliki reputasi yang baik. Kamu pasti akan memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan di masa depan. Sambil berbicara, Malan berkata dengan wajah serius, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Dengan keadaan Anda sekarang, lebih baik tidak membeli villa. Villa seperti apa yang ingin Anda beli? Apakah kamu punya tambang di rumah? Kamu mungkin bisa memakannya suatu hari nanti. Jika kamu tidak punya makanan enak, menurutku lebih baik membeli rumah kecil dan murah di pinggiran kota dan menggunakan sisa uangnya untuk melakukan bisnis kecil-kecilan. Xiao Changqian dan Qian Hongyan sangat marah hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Malan melanjutkan, benar. Saya pikir sebaiknya Anda membuka ruang mahjong. Dalam hal ini, ketika Villa Sui dijual, saya akan membawa saudara perempuan saya ke ruang mahjong Anda untuk menyemangati Anda, sehingga Anda tidak akan kelaparan, kematian, bagaimana menurutmu? Xiao Changgan sangat marah hingga dia terkena serangan jantung. Qian Hongyan di samping ingin mati bersama Malan. Ini pertama kalinya mereka diejek oleh Malan tanpa ampun. Bahkan ejekan paling kejam dan tanpa ampun yang pernah mereka derita seumur hidup. Yang lebih penuh kebencian adalah mereka tidak dapat membalas. Bagaimana Anda bisa membalas mulut ini? Makanan, pakaian, perumahan, makanan, anak perempuan, dan menantu laki-laki semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita jalang bau seperti Malan ini. Memikirkan hal ini, Xiao Changqian dan istrinya menjadi semakin marah. Mereka sangat malu dan marah hingga mereka berharap bisa menggali lubang dan masuk. Malan sangat bahagia saat ini,
dia bahkan ingin menyanyikan beberapa patah kata dengan suara keras. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak dia bersenang-senang. Xiao Changqian tahu bahwa wajah ini tidak akan pernah kembali hari ini, jadi dia berkata dengan dingin, "Malan, cepat atau lambat kamu akan membayar harga atas kesombonganmu." Hari ini, Malan mengangguk berulang kali dan menghela nafas. "Ya, saudaraku, saya pikir harganya akan segera tiba. Bulan depan saya akan pindah ke sebuah villa besar di Thomson Yipin. Rumahnya besar sekali, saya mungkin harus tinggal di dalamnya setiap hari. Saya tersesat beberapa kali, bagaimana saya bisa tinggal di rumah ini dengan nyaman? Rumah di sana begitu besar dan tinggi, saya takut saya tidak akan terbiasa." Petik 2. Mengatakan itu, Malan menghela nafas lagi dan berkata, "Hei, ketika kami tinggal di Tanchen Yipin, kami akan jauh darimu, saudaraku, dan aku tidak akan sering bertemu denganmu di masa depan, dan aku tidak akan bisa bertemu denganmu. Dengarkan apa yang dibanggakan oleh kakak dan adik iparku, inilah harga yang harus aku bayar hari ini." Xiao Changqian merasa akan diledakkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya sambil mengumpat dengan marah, "Sial, kita tidak akan membeli rumah itu, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Qian Hongyan dan berjalan keluar. Gadis agensi di samping melangkah maju dengan sangat malu meskipun dia membenci kedua pelanggan itu setelah mendengarkan kata-kata Malan. Bagaimanapun juga, pelanggan adalah Tuhan. Melihat mereka berdua pergi, Chen Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saudari Lan, kedua kerabatmu terlalu aneh, apa menurutmu aku bodoh? Hanya ingin membeli vilaku seharga 8 juta. Malan tersenyum dan berkata, "Mereka akan bangkrut. Mereka tidak punya uang sama sekali. Mereka hanyalah sekelompok orang miskin. Bahkan jika Anda setuju untuk menjualnya seharga 8 juta, mereka mungkin tidak mampu membayarnya, itu." Chen Sui mengangguk dan berkata, "Ini benar-benar mengecewakan, abaikan saja dan terus bermain kartu." Setelah Xiao Changqian dan istrinya Qian Hongyan meninggalkan villa, mereka mengumpat serempak. Alasan kenapa dia tidak berani memarahi Malan di depannya adalah karena dia takut pada menantunya Ye Chen. Kalau benar-benar dipukul, rugi besar. Agen itu mengikuti mereka berdua, dan ketika mereka sudah cukup dimarahi, mereka bertanya dengan hati-hati, "Tuan Xiao, Nona Qian, apakah kalian berdua masih melihat rumah lain?" Ekspresi Qian Hongyan sangat jelek. Dia memelototinya, dan mengutuk, "Lihat ibumu, keluar." Setelah mengatakan itu, dia membawa Xiao Changqian dan keluar dari komunitas. Gadis kecil itu menitikkan air mata kesedihan, tetapi karena temperamennya lemah, dia tidak melangkah maju untuk berdebat. Tetapi ketika Qian Hongyan keluar, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Xiao Changqian, "Malan ini, dengan 2 uang bau, aku tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya, pergi." Lihat dia, penjahat itu sangat sukses. Dia bahkan memamerkan bahwa dia akan segera tinggal di Tanchen Yipin. Saya sangat mencemaskannya. Siapa pemilik villa besar itu? Apakah dia tidak tahu siapa itu? Jika bukan karena sampah Ye Chen yang keluar untuk menipu orang dimanapun, apalagi yang bisa dia miliki? Hei, dia sangat tidak tahu malu, itu benar-benar membuatku kesal. Xiao Changqian memasang wajah dingin, dan berkata setuju, wanita jalan bau ini benar-benar keterlaluan. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Namun, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menghadapinya sekarang. Siapa yang memberitahu kami bahwa keluarga Xiao akan segera mati? Orang dan anjing bisa datang dan menginjaknya." Petik 2. Qian Hongyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, apakah kita masih akan membeli rumah? Jika tidak, ibumu ingin kamu memberinya 8 juta. Beli? Tentu saja aku akan membelinya." Xiao Changqian berkata, "Rumah itu harus dibeli, tetapi tidak sekarang." Qian Hongyan buru-buru bertanya, "Lalu kapan saya akan membelinya?" Xiao Changqian berkata, "Malan, perempuan jalan bau itu sekarang punya $2. Menurutku, sebaiknya kita membuatkan permainan untuknya." "Permainan? Permainan apa?" Qian Hongyan terkejut. Xiao Changqian berkata dengan ekspresi sinis, "Bukankah dia suka berjudi? Kalau begitu ayo kita membuat permainan judi. Pertama, gunakan sedikit keuntungan untuk memancingnya ke dalam perangkap. Semakin banyak dia bermain, semakin besar taruhannya. Lalu biarkan penipu berpengalaman lakukan beberapa trik dan dapatkan semua uangnya." Berbicara tentang ini,
Xiao Changkun mencibir, dan berkata, akan lebih baik jika dia bisa menggadaikan villa Tang Chenyipin kepada kita juga. Kalau begitu, kita bisa berbalik. Bersambung.